Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12. Syukur alhamdulillah sampai pada saat ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih tetap semangat untuk belajar meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Anak-anakku semuanya kelas 12, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tetap pada kompetensi dasar listrik dinamis. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tentang kuat arus listrik dan hukum Ohm. Mudah-mudahan anak-anak tidak lupa bahwa kuat arus listrik itu jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Kemudian kalau hukum Ohm, besarnya kuat arus itu berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik. Seperti kita ketahui, hambatan listrik itu bisa dirangkai atau disusun dengan 3 cara, yaitu secara seri, paralel, dan campuran. Seperti yang kalian ketahui, kalau di seri ada misalnya 3 hambatan. Ada 3 hambatan, R1, R2, dan R3. Ini di seri, dijejer. Jadi kalau bahasa kita istilahnya dijejer. Kemudian kalau paralel itu ditumpuk. Kemudian yang campuran ya gabungan dari seri dan paralel. Jadi ada 3 cara ini. Nah, untuk apa sih kita lakukan rangkaian hambatan ini? Kita lakukan seperti ini karena untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kalau kita butuh hambatan 30 ohm, tapi kita punya hambatan 10 ohm. Nah, bagaimana caranya agar tetap 30 ohm sesuai keperluan ya? Misalnya kalau kita punya 10 ohm, ya ambil aja 3 hambatan terus di seri. Itu salah satu dari fungsi susunan hambatan ini. Baik anak-anak, untuk selanjutnya akan kita bahas masing-masing sifat atau karakteristik dari susunan hambatan ini. Yang pertama, rangkaian hambatan seri. Jadi dijejer, ada R1, R2, R3. R1, R2, R3. Pada hambatan seri, itu kalau kita misalkan, ya, nah ketiga hambatan ini dihubungkan dengan beda potensial ini. VAD itu beda potensial antara titik A dan D. Kemudian kalau masing-masing hambatan ini kita pasang voltmeter, misalnya ini adalah VAB. Di VAB, terus di hambatan yang kedua ada VBC. Kemudian pada hambatan ketiga ada VCD, misalnya VCD. Nah, bagaimana sifatnya? Yang pertama, pada hambatan seri itu bersifat pembagi tegangan. Jadi VAD itu sama dengan VAB. VAB itu hambatan pada R1 ditambah VBC pada hambatan R2 dan VCD tegangan atau beda potensial pada hambatan ketiga. Nah, kita tahu seperti hukum Ohm yang kita bahas kemarin. I sama dengan V per R, maka kalau diambil V sama dengan I kali R. Nah, kalau VAB I1 kali R1, VBC I2 kali R2, VCD-nya I3 kali R3. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan yang di atasnya tadi, akan ketemu VAD berarti I kali RS, VAB I kali R1, VBC I kali R2,
VCD I kali R3. Kita tahu pada rangkaian seri arusnya sama. Jadi arusnya sama. Baik pada R1, R2, R3 arusnya sama. Sehingga ini saling membagi. Nah, saling membagi, maka diperolehlah hambatan pengganti seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu kalau ada 3 hambatan. Nah, jadi anak-anak, dari pembahasan singkat kita tadi, kita bisa menyebutkan sifat rangkaian hambatan seri. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kuat arus listrik yang mengalir melalui tiap hambatan itu besarnya sama. Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ya. Terus beda potensial total sama dengan jumlah beda potensial masing-masing hambatan. Yang tadi VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Di hambatan total itu sama dengan jumlah hambatan atau jumlah beda potensial masing-masing hambatan. Nah, kemudian hambatan total sama dengan jumlah hambatan masing-masing hambatan tadi. Jadi R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, itulah anak-anak sifat dari rangkaian hambatan seri. Baik anak-anak, kita lanjutkan sekarang pada rangkaian hambatan paralel. Kita ambil 3 buah hambatan, R1, R2, dan R3. Kita paralel, dari kita tumpuk. Kita hubungkan dengan beda potensial, VAB. Nah, seperti tadi, nanti kalau dipasang voltmeter, maka pada R1, V1 itu ada, pada R1 ada V1. Pada R2 nanti ini ada V1, V2, V3 begitu. Nah, kalau pada rangkaian seri tadi bersifat pembagi tegangan, maka sekarang pada rangkaian paralel ini bersifat sebagai pembagi arus. Jadi ada I kemudian dibagi menjadi 3, I1, I2 dan I3. Di mana jumlahnya tetap. Jadi ini I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian kita tahu dari hukum Ohm lagi. I sama dengan V per R. Ya. Kalau I1 berarti V1, R1, V2, I2, V2 per R2, I3, V per R3. Nah, tegangannya sama semua. Maka kita akan peroleh persamaan V per RP sama dengan V per R1 ditambah V per R2 tambah V per R3. Karena V-nya sama, karena tegangannya sama, kita saling membagi. Nah, maka diperoleh 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Itu adalah hambatan pengganti dari hambatan paralel. Nah, dari penjelasan tadi anak-anak, kita bisa simpulkan sifat rangkaian hambatan paralel. Yang pertama, beda potensial pada ujung-ujung penghantar besarnya sama besar. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Yang kedua, arus total yang mengalir sama dengan jumlah arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, arus pada masing-masing hambatan berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Sesuai dengan hukum Ohm. Jadi I berbanding terbalik dengan R. Nilai hambatan paralel tadi 1/R P sama dengan 1/R
1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Dan ini adalah merupakan hambatan paling kecil. Kalau yang seri tadi itu hambatannya paling besar. Baik, sekarang saya beri contoh soal anak-anak. Misalnya kita punya 3 hambatan. 3 hambatan ada kita rangkai seri seperti pembahasan tadi. R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Ketiga-tiganya ini diseri terus dihubungkan dengan tegangan 6 volt misalnya. Pertanyaan yang pertama, berapa hambatan penggantinya? Mudah sekalian. Untuk hambatan pengganti RS berarti R1 tambah R2 tambah R3. Berarti berapa? 1 tambah 2 tambah 3. Berapa? 6 ohm. Ya. Pertanyaan yang kedua misalnya, berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? Nah, kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan berarti I1. Karena seri, I-nya sama dengan di I2, sama dengan I3, sama dengan I arus total tadi. Nah, I sama dengan V per R seri. Jadi, nilainya 6 volt dibagi 6 ohm. Jadi, nilainya 1 ampere. Itu arus yang mengalir. Pertanyaan yang ketiga, berapakah beda potensial pada tiap-tiap hambatan? Misalnya V1. V1 berarti I1 kali R1. I1 tadi berapa? I1 sama dengan 2 sama dengan I3 sama dengan I. Itu 1 ampere dikalikan 1 ohm. Jadi sama dengan 1 volt. V2 I2 kali R2. 1 kali 2. Jadi 2 volt. V3 I3 kali R3. I3 besarnya 1, R3-nya besarnya 3. Jadi 3 volt. Nah, sehingga kalau dijumlah, misalnya di sini ada titik AB, VAB itu adalah jumlah V1 tambah V2 tambah V3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, 6 volt. Nah, sehingga terbukti di sini bahwa untuk rangkaian seri itu bersifat pembagi tegangan. Harusnya sama semua. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Contoh yang kedua. Kalau tadi hambatannya di seri, sekarang di paralel. Tetap 3 hambatan tadi. Ya. Di paralel ditumpuk. Nah, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Tetap kita hubungkan dengan tegangan 6 volt. Nah, pertanyaannya sama. Yang pertama, berapa hambatan penggantinya? Karena di paralel 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 nilainya. Nah, samakan penyebutnya dulu, penyebutnya 6, berarti nilainya 6 bagi 1 kali 1 berarti 6, ditambah 6 bagi 2 kali 1, 3, ditambah 2. Jadi 11 per 6, itu masih 1 per RP. Maka RP-nya sama dengan 6 per 11 ohm. Itu hambatan totalnya. Nah, sekarang I-nya berapa? Ini I.
I1, I2, I3. I berarti apa? V per R. V-nya 6. R-nya 6 per 11 menjadi berapa? 6 dikalikan 11 per 6. Jadi 11 ampere. Nah, arusnya pada masing-masing hambatan. I1 berarti V1 per R1. I1 tadi V1 per R1. V-nya karena paralel tegangannya sama. Berarti 6 dibagi R1-nya 1. Sama dengan 6 ampere. I2 V2 per R2. 6 dibagi 2. Jadi 3 ampere. I3 V3 dibagi R3. 6 dibagi 3 jadi 2. Ini kalau dijumlah ya 11 sama dengan I total tadi. Nah, itu contoh dari rangkaian hambatan seri dan paralel. Anak-anak, semuanya kita akan lanjutkan pembahasan kita pada energi dan daya listrik. Energi listrik ini tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau di rumah misalnya mati listrik saja, jangan seharian, misalnya 1 jam saja kita sudah bingung karena kita kehilangan energi listrik itu. Nah, energi listrik itu diartikan bahwa apa? Besarnya energi listrik yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk memindahkan muatan yang memiliki hambatan R secara matematis dituliskan seperti ini. W sama dengan Q dikalikan V. Q itu besar muatannya yang dipindahkan. Dikalikan V beda potensial. Nah, W sama dengan Q kali V, di mana W itu energi, satuannya Joule, Q besarnya muatan, satuannya adalah Coulomb, dan V beda potensial. Kita tahu dari pengertian kuat arus, I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan I kali T. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan di atas tadi yang W sama dengan Q per T akan menjadi persamaannya adalah W sama dengan V kali I kali T. Gampang mengingatnya, W sama dengan Vt. Ya. I-nya kuat arus listrik. Nah. Kemudian dengan mengingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R, kita masukkan ke persamaan W sama dengan V kali I kali T akan diperoleh rumus energi atau persamaan energi ya I kuadrat kali R, atau kalian bisa bacanya ini, dibaca irit ini ya, baca irit. Jadi W sama dengan V kali I kali T, itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Itu tadi kalau V-nya yang kita ganti I kali R. Kalau sekarang I-nya diganti V per R. Nah, ganti V per R. Tadi dari V kali I kali T, V-nya yang kita ganti akan diperoleh I kuadrat kali R kali T. Sekarang yang kita ganti yang I-nya. Ya, dari hukum Ohm, ini tadi, ini kalau kita ganti ambil I, berarti kan V per R. Nah, kalau V per R kita masukkan ke persamaan ini, maka akan diperoleh W sama dengan V dikalikan V per R kalikan T, menjadi V kuadrat
per R kali T. Nah, sehingga persamaan energi listrik itu ada 3. Ada V kali I kali T, ada I kuadrat kali R kali T, ada V kuadrat kali R kali T. Tinggal nanti yang mana yang kita pakai tergantung yang diketahui. Baik, kita lanjutkan sekarang anak-anak pada daya. Daya merupakan banyaknya energi listrik yang kita pakai tiap satuan waktu. Jadi, energi listrik tiap satuan waktu. Ini WP sama dengan W per T. Per ini, bagi ya. W per T. W per T, jadi P energi W per T. Energinya tadi ada persamaannya V kali I kali T. Maka kita peroleh dayanya V kali I kali T dibagi T. Menjadi V kali I. Yang kedua, persamaan kedua, tadi apa? I kuadrat kali R kali T dibagi T lagi. Menjadi I kuadrat kali R. I kuadrat kali R. Yang ketiga, jadi apa? V kuadrat per R kali T. Ini rumus energi. Dibagi T. Maka akan menjadi V kuadrat per R. Nah, jadi rumusnya daya itu ada. Ini pada intinya ini. Energi tiap satuan waktu. Energi tiap satuan waktu. Nah, dengan mengganti energi V kali T diperoleh V kali I. Diperoleh lagi I kuadrat kali R. Diperoleh lagi V kuadrat per R. Baik anak-anak, saya berikan contoh soal yang sederhana. Misalnya di dalam sebuah keluarga menggunakan daya listrik sebesar 1200 watt selama 400 jam. Jika 1 kilowatt jamnya itu 400 rupiah, maka hitunglah biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut. Nah, diketahui watt itu tadi satuannya daya. Jadi yang 1200 ini adalah P, daya. Kemudian waktunya T 400 jam. 1 kilowatt jamnya 400 rupiah. Berarti kita hitung energi yang terpakai besarnya berapa. Nah, dari rumus P sama dengan W kali T tadi, maka W per T maksud saya, W per T ya, energi dibagi waktu, maka W sama dengan P kali T. P kali T. Jadi 1200 dikalikan 400 jam. Ketemunya adalah 480 watt jam. Nah, ini kalau dijadikan kilowatt jam dibagi 1000 menjadi 480 kilowatt jam. KWH itu kilowatt hours, jadi kilowatt jam. Kalau tadi 1 kilowatt jamnya 400 rupiah, maka biaya totalnya ya tinggal dikalikan 480 kilowatt jam dikalikan 400 rupiah. Anak-anak bisa hitung sendiri berapa biaya yang dikeluarkan. Demikian anak-anak untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.